Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan tema yang sama seperti pertemuan minggu lalu, yaitu desain interior. Kali ini adalah part yang kedua. Kita lanjutkan membahas 3 elemen dasar dalam desain interior yang belum kita bahas di minggu yang lalu. Kita mulai dari light ya. Light, pattern, dan texture. Cahaya. Cahaya ini adalah sebuah aspek penting dalam segala macam ruang dalam apapun. Dia merupakan aspek sangat penting, karena tanpa dia, maka garis, bentuk, pola, tekstur, dan elemen yang lainnya tidak akan dapat dinikmati dengan baik oleh mata kita. Pencahayaan ini ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami pastinya dia sumbernya yaitu dari matahari, sinar matahari maupun sinar rembulan jika malam hari. Sedangkan pencahayaan buatan didapatkan selain dari itu sumbernya, yaitu biasanya dari lampu. Untuk pencahayaan alami biasanya menggunakan pemilihan pintu, jendela, atau bukaan selain pintu dan jendela ya, misalnya bisa menggunakan bukaan dari atap atau juga bisa lantai dari kaca. Ya, intinya bagaimana bisa memasukkan elemen sinar matahari ke dalam ruangan atau juga bisa menggunakan cermin. Dalam foto yang kiri bawah ini adalah ruang baca di NC State Library. Terlihat bahwa pencahayaan alami cukup optimal dimanfaatkan dalam ruangan ini dengan menggunakan bukaan yang sangat lebar dari atas sampai bawah full ya, dari jendela. Jendela yang penuh sepanjang ruangan ini. Jadi bisa dilihat bahwa cahaya yang didapatkan dari ruangan ini sangat banyak, sangat cukup sekali untuk digunakan untuk beraktivitas di dalam ruangan ini. Sedangkan kita lihat di space tangga ini ya, terlihat bahwa pencahayaannya berbeda dengan yang di sini ya, karena pasti dia lebih jauh dari sumber cahaya. Dan pastinya untuk space seperti ini akan membutuhkan pencahayaan tambahan, yaitu pencahayaan buatan. Sedangkan untuk ini foto yang sebelah kanan, ini di Boulder Public Library, ini contoh perpustakaan di malam hari, di mana dia jelas menggunakan pencahayaan buatan dari lampu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika pagi hari dan siang hari dia memanfaatkan pencahayaan alami, terlihat dari bukaannya yang sangat lebar, full kaca ya, bukaan jendelanya full kaca, yang pastinya dia pada pagi dan siang hari dia cukup memanfaatkan sinar matahari, kemudian di malam hari baru menggunakan pencahayaan buatan. Nah, sama halnya dengan elemen yang lain yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, antara lain warna, form, space, dan line. Cahaya ini sangat berpengaruh terhadap mood pengguna ruang dan juga mampu memberikan atmosfer yang berbeda. Penentuan kuantitas maupun kualitas cahaya didasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam sebuah ruang. Jadi ruang A dan ruang B mungkin tidak sama kualitas dan kuantitas yang dapat diterapkan di dalamnya. Jadi tergantung aktivitasnya apa di dalamnya. Seperti misalnya di ruang baca, dia memerlukan pencahayaan yang cukup terang ya, agar pemustaka dapat beraktivitas dengan baik. Sedangkan mungkin di lobi, karena mungkin orang tidak melakukan kegiatan membaca yang cukup intens, jadi cahaya yang diperlukan tidak seterang di ruang baca.
Di Saxon State University Library ini terlihat ruang bacanya memanfaatkan penuh pencahayaan alami dari bukaan atap, di mana material atapnya ini menggunakan material atap yang transparan, jadi agar sinar matahari dapat masuk dengan bebas ya ke dalam ruangan ini. Kemudian di sebelah kanan ini di Boston Public Library, pencahayaannya memanfaatkan dominan memanfaatkan pencahayaan buatan, yaitu berupa lampu-lampu belajar di setiap meja baca. Bukaan-bukaan yang ada memang tetap bisa memasukkan sinar matahari. Namun di sini terlihat bahwa atmosfer yang ingin dicapai di ruang ini, dia memanfaatkan potensi dari pencahayaan buatan. Di sini jelas terlihat berbeda ya antara gambar 1 dan gambar 2, gambar kiri dan gambar kanan, bagaimana atmosfer yang diciptakan sangat berbeda, mood yang dihasilkan pun juga berbeda. Jadi bayangkan jika Anda membaca di sini dan di sini, pasti sensasinya akan berbeda. Karena ketika di sini Anda selayaknya membaca di luar ruangan, karena dengan pencahayaan yang sangat terang seperti ini. Entah bagaimana perbedaan minat membacanya ya, dibandingkan dengan jika kalian membaca di meja dengan lampu seperti ini ya, lampu yang cukup temaram, tapi sebenarnya ini pastinya ini didesain dengan sangat baik di mata kita, jadi tidak merusak mata. Nah, ini pasti mood-nya akan berbeda. Jadi mungkin atmosfer dalam sebuah ruangan ini memang tergantung atmosfer seperti apa yang ingin dicapai, dan maka pemilihan lighting-nya ini juga perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian untuk pemilihan bentuk lampu pun juga perlu dipikirkan dengan baik. Jadi bagaimana selain bisa memberikan mood membaca yang baik, juga bisa memberikan sensasi baca yang menyenangkan. Seperti misalnya ini adalah memilih bentuk lighting di plafon dengan bentuk bisa kurva seperti ini atau persegi seperti ini. Jadi ini adalah salah satu permainan lighting. Lampu LED biasanya ya, kemudian juga tetap dibantu dengan lampu-lampu downlight seperti biasanya. Di sini mungkin kita memang tidak membahas tentang perhitungan lightingnya berapa watt, berapa lumen, dan sebagainya ya di mata kuliah ini. Kita batasi hanya untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa besar efek pencahayaan dalam sebuah desain interior. Yang pasti kita memahami bahwa pencahayaan sangat penting di dalam desain interior. Dan bagaimana pencahayaan bisa didapatkan, yaitu dari dua sumber, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang selanjutnya kita bahas tekstur. Tekstur ini berhubungan dengan permukaan sebuah benda. Bisa glossy, lembut, doff, kasar, dan sebagainya. Elemen ini cukup penting dalam menciptakan suasana kedalaman. Ya, suasananya lebih dalam gitu kalau istilahnya kita mengatakan ya, lebih dalam, lebih ngena gitu istilahnya anak zaman sekarang ya. Interiornya lebih meresap gitu ya, lebih menonjol karena karena tekstur ini berhubungan erat dengan detail. Makin detail sebuah interior, maka dia akan makin menciptakan sebuah kenyamanan tersendiri bagi penggunanya. Biasanya penggunaan tekstur ini digunakan oleh para desainer interior atau para arsitek yang merasa bahwa ruangan ini kayaknya kurang hidup deh, seperti itu. Jadi bisa menambahkan permainan tekstur pada sebuah spot-spot yang dirasa itu akan mampu menarik perhatian orang.
Mereka juga biasanya menambahkan pattern atau juga menambahkan permainan warna yang mencolok misalnya dalam sebuah perabot di tengah ruangan atau dalam sebuah hiasan di dinding dan sebagainya. Intinya bagaimana membuat sebuah ruangan itu bisa hidup, maka kita bisa berkreasi, kita bisa memilih dari 7 elemen itu mana yang bisa kita optimalkan. Nah, untuk tekstur ini ada 2 macam ya, ada tekstur visual dan tekstur aktual. Untuk tekstur visual ini bisa kita katakan tekstur 2 dimensi ya, karena hanya terlihat oleh mata, namun kenyataannya hanya berupa permainan pola. Jadi ketika kita sentuh, nyata dia tidak timbul ya. Sedangkan kalau tekstur aktual, ini tekstur yang sebenarnya, yaitu 3 dimensi, itu dapat dilihat dan dirasakan. Misalnya karpet bulu. Semacam itu ya. Ini contohnya ya, tekstur dalam plafon seperti ini. Ini kelihatannya memang tekstur aktual, kelihatannya seperti itu. Atau mungkin bisa juga dikatakan ini tekstur visual, ya tergantung bagaimana kalian melihatnya. Karena kita tidak bisa merabanya ya. Yang jelas tekstur pada plafon ini berhasil membuat kesan klasik pada ruangan perpustakaan ini. Kemudian untuk gambar yang ini, tekstur didapatkan dari karpet. Terlihat bahwa karpetnya ini bertekstur, kemudian juga kursinya ini juga terbuat dari finishingnya ya, sepertinya mungkin dari finishing Oscar atau kain lembut lainnya. Terlihat bahwa dia memiliki material yang lembut. Dari secara visual kita sudah bisa menangkap bahwa sepertinya nyaman duduk di situ. Nah, karena dari sebuah tekstur yang didapatkan dari material tersebut. Itulah fungsinya adanya sebuah tekstur ya yang dapat memberikan makna arsitektural yang seperti pernah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Sebuah makna arsitektural di mana kita melihatnya, kemudian akhirnya kita berkeinginan untuk memakainya. Nah, itu adalah peran dari elemen-elemen itu tadi. Dari 7 elemen itu yang bagaimana dia bisa menarik minat para pengguna untuk memakainya. Yang terakhir adalah pattern atau pola. Nah, umumnya pola ini diterapkan bersama dengan warna dan tekstur. Tujuannya untuk dapat membuat ruang menjadi lebih menarik. Ya. Pola dapat ditemukan pada wallpaper atau permukaan perabot atau karpet atau material yang lain ya dengan berbagai macam tipe pola. Bisa bergaris, geometris, organik, motif, animal print, dan sebagainya. Penggunaan pola pada dinding dalam ruang yang besar dapat menjadikannya sebuah focal point. Namun sebaliknya, jika pola hendak diterapkan pada ruang yang kecil, dapat diterapkan pada perabotan yang kecil. Jadi tergantung dengan space ya, dengan space yang ada, bagaimana kita bisa menerapkan sebuah pattern yang baik. Jangan ketika ruangnya kecil, kita terapkan pattern yang besar dalam salah satu sisi dinding. Mungkin itu akan menjadi kesannya ramai. Begitu juga ketika kita menggunakan tiga varian pola yang berbeda dalam suatu ruang, itu juga akan menimbulkan kesan ramai. Jadi mungkin ada beberapa pakem-pakem yang harus kita pahami ya. Jadi untuk menerapkan pattern, tekstur, warna, dan sebagainya itu usahakan jangan kurang dan jangan lebih. Kalau kurang terkesan kosong seperti kurang hidup ya. Kalau terlalu banyak pun juga kesannya terlalu ramai. Ini contoh penerapan pattern pada lantai, pada karpetnya. Dan ini penerapan pada dinding. Yang ini berfungsi sebagai focal point ya, dalam ruangan yang kecil. Di mana orang akan tertarik untuk melihat space ini, untuk spot ini, sebuah corner ini. Dia menggunakan pattern pada dindingnya. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa pattern diterapkan bersama dengan warna dan tekstur. Pastinya, sebuah pattern pasti membutuhkan
pemilihan warna-warna yang bervariasi disesuaikan dengan konsep interior itu sendiri. Kemudian juga ditambahkan dengan tekstur-tekstur yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian juga pattern ini juga biasanya juga disesuaikan dengan, misal untuk gambar yang ini dia disesuaikan dengan peletakan perabot, dalam hal ini adalah rak buku. Pattern ini merupakan garis diagonal, maka perabotnya juga ditata diagonal. Ini adalah untuk dalam rangka salah satu langkah kreatif ya untuk dapat menciptakan sebuah interior yang unik, yang keren lah ya. Untuk ini patternnya diterapkan pada lantai. Nah, ini disesuaikan dengan warna pada perabot, pada sofa. Ini juga salah satu cara kreatif juga ya. Jadi pattern dengan warna dan tekstur ini mirip dengan pattern warna pada sofa. Oke, kurang lebih seperti itu 7 elemen dasar desain interior ya. Pertama ada 4, yang ini saya bahas 3. Kemudian selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi dengan melakukan praktek kecil ya. Ini ada sebuah ruang baca dalam sebuah perpustakaan. Dari sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa elemen yang diterapkan. Mulai dari space, form, light, dan sebagainya. Pasti ada elemen yang dominan dan ada elemen yang kurang. Nah, coba kalian identifikasi, kalian melakukan pemetaan ya. Secara singkat saja, kalian narasikan dalam tulisan kalian bahwa ruangan ini memiliki elemen, misal warna. Misal kalian tulis warna. Penerapannya pada permukaan dinding, plafon, dan sebagainya. Konsepnya seperti ini. Kemudian lightingnya dia menggunakan pencahayaan alami dan sebagainya. Kemudian kalian simpulkan elemen mana yang menurut kalian paling menarik. Begitu kalian menganggap kalian sebagai pengunjung perpustakaan, begitu kalian memasukinya, elemen mana yang paling membuat Anda tertarik dan ingin mengunjungi perpustakaan ini lagi. Seperti itu ya tugasnya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu minggu depan. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti menghubungi saya di WhatsApp group. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.